A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwas sekalian, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Tentu yang paling besar adalah nikmat iman serta Islam. Salawat serta salam kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, serta orang yang senantiasa mengikuti beliau di atas Al-Qur'an serta sunnah Rasulullah SAW. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita di program Tartila IHBS TV. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bab yang sangat penting, kelanjutan dari bab al-mad ya. Sebelumnya telah kita membahas tentang bab mad atau pembahasan tentang mad, yaitu intonasi panjang terhadap huruf disebabkan karena berada sebelum dari huruf-huruf mad ya. Baik, tentu ini contohnya sebelumnya kita bahas, itu contohnya adalah qala. Itu contohnya ya. Jadi huruf qaf itu dipanjangkan, intonasi huruf qaf dipanjangkan disebabkan berada huruf qaf ini berada sebelum huruf alif ya. Jadi setelah huruf qaf ada alif dan dia berada sebelum huruf alif, maka dia dibaca panjang. Qala, huruf qafnya yang dipanjangkan. Ya. Kemudian berikutnya contoh yang lain sebelumnya kita telah bahas, yaitu yaqulu. Nah, ku-nya panjang ya. Karena huruf qaf dia berada setelah ada wawu sukun atau di depannya ada wawu sukun ya. Yaqulu. Kemudian qila. Ini contoh yang ada di mad ya. Ini untuk mengingatkan kembali pembelajaran kita sebelumnya. Pembahasan kita sekarang ini adalah tentang mad silah, dan tentu kita akan praktekkan nanti teman-teman bisa membuka surah Al-Insyiqaq ya. Dari ayat 1 sampai akhir. Nanti kita akan praktekkan bacaan mad silah dari ayat 1 sampai akhir dari surah Al-Insyiqaq. Mad silah ya. Mad ya, adapun silah artinya menyambungkan, bukan waqaf. Ada namanya wasol, ada yang namanya waqaf ya. Kalau waqaf itu berhenti, ada namanya wasol, melanjutkan. Artinya huruf ini akan dia dibaca panjang kalau wasol. Tapi kalau dibaca pendek atau ketika dia waqaf, maka dia berlaku pada sama seperti huruf-huruf yang lainnya. Ini pembahasan akan lebih mudah dipahami kalau kita melihat papan tulis ya. Bisa dilihat papan tulis ya. Jadi kita akan membahas tentang mad ya, as-silah ya, mad as-silah. Dan mad silah ada dua, mad silah sughra dan mad silah kubra. Tapi apa itu mad silah dulu? Baik. Kita lihat di papan tulis ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memahami mad silah ini kalau teman-teman bisa melihat, nanti kemudian kita praktekkan. Pada umumnya mad itu adalah pelajaran yang sangat mudah ya. Dari bab-bab yang lain, itu paling mudah adalah mad. Tapi tentu butuh komitmen dan konsisten dalam mempraktekkan ya. Komitmen dan konsisten dalam mempraktekkan mad. Kapan dibaca 2 harokat, kapan dibaca 4 harokat atau 5, dan kapan dibaca 6 harokat. Barakallahu fikum. Bab mad dalam bab tajwid itu paling mudah ya. Ya, ada bab makhraj, bab sifat ya. Kemudian bab nun sukun dan tanwin, itu butuh latihan yang ekstra lah untuk bisa mempraktekkan dengan benar. Tapi bab mad insyaallah itu lebih mudah ya. Sebelumnya saya ngulang lagi sedikit saja. Mad itu adalah suara yang memanjang. Yang tadi saya contohkan itu adalah
Qala. Ini dibaca qala. Yaqulu. Yaqulu. Kunya dibaca panjang karena ada wawu. Qalnya dibaca panjang karena ada alif. Nah, ki, qafnya dibaca panjang, kila, 2 harokat, ya, dibaca panjang. Nah, ada huruf-huruf yang dibaca panjang, ya. Penyebab panjang itu ada 3. Alif, wawu, sama ya. Ada alif, sebelumnya adalah fathah. Ada wawu sukun, sebelumnya dhammah. Ya sukun, sebelumnya kasrah. Kila. Makanya huruf qafnya dibaca panjang. Inilah mad. Sebabnya adalah alif, wawu, ya. Dan ada satu pembahasan lagi, dia panjangnya tidak disebabkan karena ini. Sebabnya bukan karena alif, bukan karena wawu, dan bukan karena ya sukun. Penyebabnya. Dan penyebabnya adalah ya karena ini pengecualian dari huruf mad sebenarnya. Makanya para ulama membahas di bab terakhir namanya bab mad silah namanya. Bab mad silah panjang kalau dia bab dia panjang kalau dia apa? Kalau dia wasal, kalau tidak waqaf. Tapi kalau berhenti dia berlaku seperti huruf-huruf yang lain. Namanya apa? Nah, ini sebagai pengantar dulu ya. Inilah pembahasan kita namanya bab mad silah. Apa namanya? Bab mad silah. Ahsantum. Mad maddus silah atau mad silah. Pembahasannya namanya mad silah. Mad silah namanya. Mad silah hanya terjadi pada satu huruf saja. Enggak semua huruf. Kalau huruf yang tadi itu bisa terjadi pada a, bisa terjadi pada ba, bisa terjadi pada ta, bisa terjadi pada sa, bisa terjadi pada ja, ya. Contoh, idza jaa nasrullahi wal fath. Ini huruf za panjang karena ada alif. Kemudian huruf ja panjang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullah, janya dipanjang. Biasanya dikasih ini. Janya panjang sampai 5 harokat. Karena ada hamzah. Kalau ini 2 harokat dibanjak 2 harokat karena ada alif. Mad silah tidak disebabkan karena ada alif dan tidak disebabkan karena ada alif bertemu dengan hamzah. Ya. Dan hanya berlaku pada satu huruf kalau mad silah. Kalau mad hanya pada semua huruf bisa. Pada huruf ba, ta, sa, ja, ha. Berikutnya ya. Taib barakallahu fikum hayakumullah. Ini mad silah hanya terjadi pada huruf satu huruf, yaitu huruf H. Apa? Huruf H. Huruf H. Nah ini. Terjadi pada huruf H. Dia panjang huruf H ini. Dia baca panjang huruf H ini. Itu pun ya ketika wasal, bukan ketika waqaf, huruf H. Contoh nih ya, supaya kita lebih mudah untuk memahaminya ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan contoh masa apa contohnya? Sebenarnya baik, kita bahas dulu ini. Ini contohnya lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini contoh dulu. Samawat ma fis samawat
lahu ma fis samawati. Taib. Lahu. Nah, di sini panjang hunya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa nuslihi jahannam. Ada lagi contoh lain ya. Kalau Al-Qur'an itu mah. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Wa may yartadid minkum an dinihi. Ini contoh dulu ya. Wa may Ini contoh dulu. Wa may yartadid minkum an dinihi an dinihi. Di sini panjang an dinihi. Atau contoh yang lain, yang terakhir. Wa nuslihi jahannam. Wa nuslihi jahannam. Nah, ini yang panjang. Perhatikan contohnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu, di sini panjang. Kenapa dia panjang? Nah, enggak ada alif. Nih. Tidak ada wawu. Tidak ada ya sukun. Nah, padahal syarat panjang itu kalau ada alif sebelumnya fathah, wawu sukun sebelumnya dhammah, atau ya sukun sebelumnya kasrah. Tapi di sini dibaca panjang. Kalau kita baca Al-Qur'an, biasanya dikasih tanda kecil ya, ada wawu kecilnya. Nah, ini bukan yang menyebabnya, ada wawu kecil biasanya. Kalau di sini ada ya kecil, kayak gini, ya kecil biasanya. Ada wawu kecil. Di Al-Qur'an itu dia ditaruh wawu. Atau kalau di Al-Qur'an lama, harokatnya seharusnya bentuknya 9. Coba dilihat di papan tulis. Lahu, tapi biasanya di Al-Qur'an dirubah bentuknya jadi angka 6. Pernah lihat? Lahu angka 6. Ya, benar. Masya Allah. Ahsantum. Angka 6. Kenapa dia panjang? Karena angka 6. Enggak, ya. Itu ada tanda. Kalau di Al-Qur'an ini biasanya ditaruh angka 6, ya. Sebagian. Ada sebagian Al-Qur'an tetap dia domahnya bentuknya seperti itu. Tapi dikasih ada wawu kecil. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. An dinihi fayamut. Fayamut di sini. An dinihi fayamut wa huwa kafir. Di sini hi-nya juga panjang. Di Al-Qur'an ada tanda ya kecil. Mudah sih untuk menebak ya. Ada ya kecil. Kemudian berikutnya di sini sama, ya kecil. Ya. Wa nuslihi jahannam. Naam. Taib, barakallahu fikum. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut dengan mat silah. Mat yang dibaca panjang kalau waqaf. Dibaca panjang kalau wasol. Ini kalau kita berhenti andinih, bukan dibaca andinihi, enggak. Dia seperti huruf pada umumnya. Andinih kalau waqaf. Tapi kalau dia wasol panjang, kalau wasol artinya dilanjutkan bacaannya. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Ya, itu dalam surah Al-Baqarah ya. Kalau dia lanjut, maka dia panjang.
Tapi kalau wakaf enggak. Ya, kalau wakaf enggak. Dan ini yang disebut dengan emat silah, ya. Kenapa dipanjangkan? Ah, ini bisa dilihat di sini, ya. Supaya teman-teman, terutama guru nih juga, ya. Atau ustadz-ustadz pengajar, ya. Tapi teman-teman, ini sebenarnya mudah ya, bisa dilihat. Ana hapus, maaf, ya. Jadi ha ini adalah hak domir, ya. Ha ini adalah hak domir. Hak yang kita maksud ini adalah hak ud-domir, hak domir namanya. Hak domir, hak domir, hak kata ganti. Contoh, qalamuhu, ini supaya belajar bahasa Arab dikit ya. Qalamuhu, qalamuhu, kitabuhu, kitabuhu, ya. As'aluhu, contohnya yang lain. Contohnya yang lain. Contohnya as'aluhu, 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 atau ursiluhu, ursiluhu. Contohnya yang lain, lahu, lahu. Atau contohnya marartu bihi, bihi. Qalamuhu artinya pulpennya. Ini namanya kata ganti. Pulpennya. Kitabuhu, bukunya. Kitabuhu artinya kitabnya, bukunya. As'aluhu, saya menanyakannya. Ursiluhu, saya mengirimnya atau saya mengutusnya. Jadi kata ganti orang, ya. Taib. Lahu, baginya. Bagi siapa? Bagi orang yang kita gantikan namanya. Bihi, dengannya. Marartu bihi, saya melewatinya. Ya, bihi gitu kan. Marartu bihi. Nah, ini disebut dengan hak domir, dan inilah pembahasan matsilah. Hanya hak domir yang di sini. Hanya domir muzakkar. Kalau yang muannas enggak, laha, kitabuha, qalamuha, itu enggak. Beda pembahasannya. Inilah yang disebut dengan mad silah, ya. Semoga mudah dipahami. Nah, ini insyaallah yang guru-guru tahulah ini. Lebih mudah paham nih guru-guru pengajar nih. Dan kita yang awam nih, supaya setidaknya tahu dikit, ini asalnya hak yang panjang itu. Jadi hak yang berada di akhir kalimat sebagai kata ganti. Para ulama menyebutkan juga dengan namanya hak kinayah. Namanya hak kinayah atau hak kata ganti, sama aja ya. Hak domir. Baik, barakallahu fikum. Ini saya hapus. Semoga mudah dipahami. Insyaallah mudahlah. Ini gampang pembahasannya. Sebentar ya, saya lihat papan tulis ini. Ganti pulpen. Baik, barakallahu fikum. Hak domir itu enggak semua panjang ya. Enggak semua panjang. Contohnya lahul mulku. Lahul mulku, lahul mulku. Lahul mulku. Hu-nya enggak panjang di sini. Kenapa? Kenapa enggak dibaca panjang lahul mulk? Enggak. Padahal ini hak juga. Karena dia berada setelahnya adalah sukun, yaitu lam, lahul. Atau alif sukun atau lam sukun. Ya. Lahul mulkul, ya. Atau contohnya fihi huda. Fihi huda. Ini enggak panjang, fihi huda. Enggak panjang. Ya. Syarat dia panjang adalah ha itu, ha domir ini berada di antara dua huruf yang berharokat. Nah, itu syaratnya baru panjang. Jadi hak domir syaratnya adalah berada di dua huruf yang berharokat. Contoh di sini, ini ha. Huruf sebelumnya apa? Huruf lam. Nih. Huruf setelahnya apa? Alif atau lam, bisa. Berikutnya di sini huruf ha ini fihi hudan. Nah.
haknya ini sebelumnya apa? Ya. Ya, ya fihi ya sukun. Setelahnya apa? Berharokat. Nah, kalau dia berada pada salah satu berharokat, salah satunya berharokat, ya, satunya sukun, makanya dia enggak panjang. Syarat panjang, huruf sebelumnya adalah berharokat, entah fathah, kasrah atau dhammah. Dan huruf setelahnya adalah berharokat juga. Entah kasrah, fathah, dhammah. Contoh sekali lagi ya. Yang tadi itu ya. Lahu ma fis samawati wal ardh. Lahu ma. Lahu ma fis samawati wal ardh. Fis samawati wal ardh. Fis sama lahu. Di sini panjang di sini. Hu-nya. Kenapa? Berada di dua huruf yang berharokat. Sekali lagi. Kenapa hu-nya panjang? Berada di dua huruf yang berharokat. Huruf sebelumnya apa? Huruf lam. Berharokat tidak? Ya, harokatnya apa? Fathah. Bagus. Kemudian setelah hu ini huruf apa? Huruf mim. Berharokat tidak? Berharokat. Harokatnya apa? Fathah. Karena dia berada di dua huruf yang berharokat, maka huruf hu yang hak domir ini, hak domir atau hak kinayah, yang huruf ha ini, atau yang disebut hak domir, khusus hak domir ya, yang modelnya seperti ini, maka dia dibaca panjang dua harokat. Lahu ma fis samawati wal ardh. Dibaca panjang dua harokat. Ya. Yudillu an sabilihi illal fasiqin. Yudillu bihi. Baik, barakallahu fikum. Ini contohnya. Jadi penyebabnya adalah, syaratnya adalah huruf hak domir ini sebelumnya adalah fathah, sebelumnya berharokat dan setelahnya berharokat. Harokatnya terserah. Maka itu ini syarat dia menjadi panjang. Kalau sebelumnya adalah fathah tapi setelahnya sukun, tidak panjang. Lahul mulk. Di sini juga hak domir sebelumnya sukun, ini ya sukun. Setelahnya berharokat, harokatnya dhammah, tidak panjang. Syaratnya ini yang syaratnya adalah huruf hak domir sebelumnya berharokat dan setelahnya berharokat. Barakallahu fikum hayakumullah. Semoga bisa dipahami ya. Baik, kita praktekkan. Ada mad silah sugro dan mad silah kubro. Sedikit lagi ya. Kalau mad silah sugro, kalau yang dua harokat, ya. Mad silah sugro itu yang dua harokat. Tapi mad silah kubro yang setelahnya alif, ya. Bihi illal fasiqin. Ya, contohnya. Contoh bihi illal fasiqin. Illal fasiqin contohnya. Contohnya bihi. Bihi illa, hi-nya panjang. Kenapa? Karena huruf sebelumnya adalah ba yang berharokat. Benar nggak berharokat? Harokatnya apa? Kasrah. Kemudian setelahnya apa? Huruf alif. Berharokat nggak? Beralif. Harokat. Nah, tapi ini hurufnya adalah hamzah. Maka di sini dibaca 4 sampai 5 harokat. Bihi illal fasiqin. Tergantung huruf setelahnya. Kalau alif panjang 4 harokat atau 5. Kalau selain alif dibaca 2 harokat. Baik, kita lihat prakteknya supaya lebih mudah ya. Teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Insyiqaq. Kita akan banyak melihat huruf mad silah di sini ya, dan kita bedah sedikit ya. Baik, syukran, barakallahu fikum. Coba dilihat surah Al-Insyiqaq. Teman di studio, mohon dibantu ya. Untuk menampilkan surah Al-Insyiqaq ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, mad silah itu apa? Yaitu mad yang ada pada hak kinayah atau pada hak domir ya. Dan disebabkan apa? Karena huruf sebelumnya berharokat dan huruf setelahnya berharokat. Kalau huruf setelahnya adalah hamzah, maka dia dibaca 4 sampai 5 disebut dengan mad silah kubra. Tapi kalau tidak hamzah,
disebut mad silah sughra. Syukran, barakallahu fikum. Bisa dilihat surah Al-Insyiqaq ya. Silakan. Wa yudhillu bihi ilal fasiqin. Baik, teman-teman bisa dilihat surah Al-Insyiqaq ya. Ana baca, kemudian silahkan antum mengikutinya ya. Ana baca ayat demi ayat, silahkan antum mengikutinya. Kita mulai dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan diikutin. Angkat suaranya. Iya, ahsantum. Berikutnya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suaranya. Taib, ahsantum. Kita mulai. Idzas samaa'un syaqqat. Yaitu dibaca panjang ya. Ma-nya dibaca panjang jelas karena ada alif ya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Silakan. Memang huruf ta di sini ada desisnya karena merupakan sifat dari huruf ta itu sendiri. Karakter dari huruf ta itu adalah apa? Ada desis sedikit, ta, ti, tu, bat ya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Taib. Masya Allah. Ayat berikutnya, wa idzal ardu muddat. Lanjut kita ya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Sekali lagi, coba dibaca. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Naam, ahsantum. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Silakan dibaca. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Nah, di sini perhatikan huruf H. Wa azinat li rabbiha. H di sini apa? Mad silah atau apa? Bukan mad silah, benar. Ini disebut dengan mad tabi'i ya. Li rabbiha. H ini sini. H ini mad tabi'i. Karena ini adalah H domir yang untuk muannas. Jadi hukumnya sama seperti tabi'i. Mad tabi'i ya. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Kita lanjut. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha. Ila rabbika kadhan famulaqih. Silakan. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Perhatikan, dilihat surahnya, ikutin ya. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Sudah dilihat? Nah, di situ ada mad silah di sini, kitabahu. Nah, ada yang memberikan alasan kenapa hu-nya panjang. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Dibaca dua harakat hu-nya. Jelas ini adalah hak domir. Dan ini disebut dengan mad silah. Penyebabnya apa? Bukan karena alif, bukan karena wawu sukun setelahnya, bukan karena ya sukun setelahnya. Tapi apa? Karena dia berada di antara dua huruf yang berharokat. Coba dilihat di situ. Huruf hanya sebelumnya apa? Huruf ba. Benar. Berharokat tidak? Ya, berharokat. Huruf setelah hak domir berikutnya ba lagi. Harokatnya apa? Kasrah. Sebelumnya apa? Fathah. Nah, dia berada di dua huruf yang berharokat. Maka haknya di sini apa? Panjang. Taib, ahsantum. Kita lihat. Sekali lagi kita baca. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Taib, ahsantum. Kita lanjut.
Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Nah, silakan. Berikutnya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Saya baca lagi dan perhatikan dan ikutin, angkat suaranya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Naam. Coba dilihat di situ kalimat ahlihi. Ila ahlihi. Ahlihi ketemu belum? Ya. Nah, ada hak di situ kan? Nah, hak domirnya ada, mat silahnya ada, penyebabnya apa? Baik, benar. Dua huruf di antara dia berada di antara dua huruf yang berharokat. Haknya berada di antara dua huruf yang berharokat. Nah, itu huruf sebelumnya apa? Lam, dan huruf sebelumnya mim. Benar. Berikutnya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Nah, di sini juga sama, kitabahu. Kitabahu, kitabnya, ya. Jadi haknya berada di antara dua huruf yang berharokat. Dua huruf tersebut apa? Huruf ba sebelumnya adalah fathah dan huruf setelahnya wawu yang berharokat fathah. Nah, maka haknya panjang, ya. Fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Nah, di situ perhatikan innahu ka, hu-nya panjang, hu-nya. Kenapa panjang? Tidak ada alif, tidak ada ya, tidak ada waw. Tapi biasanya di Al-Quran biasanya innahunya jadi angka 6 biasanya. Atau kalau pakai mushaf Madinah, dia ada waw kecil setelah hu. Ada waw kecil setelah hu-nya. Naam. Bisa dilihat di sini atau di yang di layar itu ada, jelas sekali ada waw, ya. Yang waw kecilnya. Itu tanda, ya. Tapi penyebabnya adalah dia disebabkan berada di antara dua harokat yang berada di antara dua huruf yang berharokat. Innahu zanna an lan yahur. Nah, ini sama juga, ya. Innahu bala inna rabbahu kana bihi basira. Di sini sama panjang, hanya banyak nih. Inna rabbahu kana bihi basira. Nah, berikutnya lihat di fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza ittasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Ini disunahkan kita sujud tilawah, ya. Balil ladzina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladzina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Taib, ahsantum. Jadi itu hak kinayah, ya, atau hak dhamir atau matsilah, ya. Dibaca panjang karena berada di antara dua huruf yang berharakat. Taib, ahsantum. Matsilah ada dua, matsilah sughra kalau setelahnya adalah huruf selain alif. Tapi kalau dia setelahnya adalah huruf alif, maka dibaca panjang, dan ini disebut matsilah kubra. Itu aja bedanya. Contohnya matsilah kubra itu indahu ajrun azim. Hu-nya
panjang. Kenapa? Ada a, ada hamzah, tapi tidak ada alif, tidak ada wawu, tidak ada ya. Tapi karena dia adalah ha yang berada di antara dua harokat. Indahu. Jadi hu-nya sebelumnya apa? Huruf dal. Indahu. Nah, kemudian setelahnya apa? Ajrun azim. Indahu ajrun azim. Nah, barakallahu ma yudhillu bihi illa al-fasikin wa ma yudhillu bihi illa Taib, itu yang bisa ana sampaikan dalam halaqah kita kali ini. Dalam kesempatan kali ini pembahasan tentang mad silah. Jadi teman-teman sudah paham ya apa itu mad silah dan apa penyebabnya dia panjang dan pembagiannya. Ya, mad silah adalah mad yang berada pada huruf hak dhamir atau hak kinayah. Dan itu penyebabnya adalah dua huruf sebelumnya adalah berharakat. Tapi kalau salah satu sukun enggak. Contoh lahul mulk fihi huda. Nah, itu. Ada ya sebelumnya, maka enggak panjang ya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian pembagiannya mad silah sughra dan mad silah kubra. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempraktekannya dan coba diteliti lagi ya ketika membaca Quran, ini mad silah atau bukan? Kenapa dibaca panjang di sini? Bukan karena angka 6, karena domahnya berada jadi 6, tapi berada di dua huruf yang berharokat. Taib, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni ana dan antum semua atas kesalahan saya dalam membaca dan antum semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah karena kejahilan saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.